Halo semua, bertemu dengan saya Zulfikar Alimuddin. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini pertama kali saya mencoba lebih banyak bisa berbagi dengan teman-teman semua, berbagi pikiran, pandangan yang mungkin bisa membuat teman-teman bisa lebih bergairah dan tentu saja lebih maju ya dalam membangun kehidupan, karir, kekayaan, apapun yang teman-teman ingin lakukan. Beberapa hari yang lalu saya membagikan pertanyaan di Instagram saya @zulfikar.alimuddin, dan saya bertanya tentang apa sih yang teman-teman sering pikirkan saat ini atau yang bikin teman-teman lebih sering galau. Ada banyak pertanyaan yang masuk, komentar juga. Saya akan mulai dengan beberapa ya. Yang pertama dari @saya_sakif. Pertanyaannya adalah, aset apa yang cocok untuk dibeli atau dimiliki anak muda, atau aset apa yang cocok untuk dibeli dan atau dimiliki anak muda untuk menjamin di kala tuanya. Nah, kalau kita berpikir bicara tentang aset, biasanya pertama kali apa yang muncul dalam pikiran kita? Umumnya harta dong, ya enggak? Karena siapa sih yang nggak pengen punya harta tapi di waktu tua? Semua orang pasti kepengen punya harta yang banyak, punya passive income, supaya waktu tua tuh udah nggak usah kerja lagi. Kalau bisa nggak usah tua-tua amat, ya, udah bisa lebih enak hidupnya. Nah, tapi pertanyaan sekarang bagaimana buat seorang anak muda umur 20-an kepengen punya harta yang banyak, aset yang banyak supaya hidupnya gampang. Kan berarti kalau kita lihat nih, saya kasih contoh di sini nih. Ini kan ada tumpukan pasir ya, jam pasir di sini nih kalau saya putar gitu. Nah, ternyata yang banyak tadi itu keluarnya itu juga sedikit-sedikit ya. Perlu waktu dia berproses, bisa ada yang jalan perlahan-lahan. Nah, pertanyaannya buat kita, buat yang muda-muda, bagaimana sih supaya ini nih hidup kita ini ngalir seperti itu? Karena biarpun dia sedikit, tapi terus mengalir, dan dari aliran inilah menumpuk kekayaan. Nah, sekarang kalau kita pikir, dari mana Mark Zuckerberg bisa kaya raya begitu? Dari mana siapa lagi nih? Bill Gates? Apa yang mereka punya? Atau kalau kita lihat siapa konglomerat di Indonesia, dari mana awalnya mereka membangun kekayaan? Mesti dari satu tindakan yang bernilai. Dan dari mana tindakan itu berasal? Salahnya dari yang utama dari ilmu. Nah, kalau kita berbicara dari ilmu, maka siapapun, semudah apapun, kita pasti bisa membangun ilmu. Karena dari ilmu itu kita punya keahlian. Dari keahlian itu kita bisa punya value, punya nilai, dan dibayar orang. Dari uang yang kita peroleh itu kita bisa munculkan at least 3 ya. Pertama, kita pasti tutupin dong biaya hidup kita gitu. Yang kedua, kita punya dana cadangan supaya kita bisa tercover dari waktu ke waktu. Yang ketiga, kita punya uang lebih untuk bisa kita tabung. Nah, kata-kata lebih ini jangan disalah artikan gitu. Karena seringkali orang waktu bicara lebih pengennya yang berlebih-lebihan, padahal bukan. Lebih atau tidak itu mindset gitu ya. Anda punya 1.000 atau 1.000.000 atau 1.000.000.000 tergantung dengan mindset Anda. 1.000.000.000 juga bisa nggak ada lebihnya loh kalau belanja nggak ketolongan gitu. Tapi biar 1.000 rupiah bisa punya lebih. Saya pernah membuktikannya waktu saya kuliah di Australia dulu ya. Saya kerja cuci piring, kerja sambilan maksudnya gitu. Dari uang yang saya peroleh saya bisa nabung gitu. Sekarang ini apa yang saya lakukan, salah satunya contoh saya membuat YouTube channel ini juga bagian dari saya melakukan pekerjaan, kegiatan-kegiatan ekstra sehingga waktu saya lebih produktif. Tapi untuk mencapai ke level ini dalam waktu yang cukup panjang sebelumnya, saya juga menambah ilmu yang banyak. Dengan cara apa? Contohnya baca buku gitu. Jadi kalau sekarang Anda kepengen menabung yang besar untuk masa depan Anda, maka aset yang pertama Anda harus miliki dan Anda bangun dari waktu ke waktu adalah aset ilmu, aset pikiran. Dari situlah Anda akan membangun nilai diri. Dari situ Anda akan bisa punya uang lebih. Nah, ya semoga @saya_sakif dapat inspirasi tambahan ya.
Tentu saya bisa bahas lebih banyak tentang ada macam-macam aset tangible, aset intangible. Tapi kita mulai dari situ dulu, karena dari situlah pangkal semua kekayaan. Sekarang kita masuk yang kedua ya, ada pertanyaan berikutnya. Ini menarik juga nih. Dari, kita lihat dulu ya, @Elsa Fadilah. Pertanyaan begini nih, tentang masa depan Mister. I don't know why, dia bilang, tapi benar-benar itu sekarang bikin galau. Jadi si Elsa Fadilah ini merasa galau tentang masa depannya, begitu ya? Sekarang saya tanya, masa depan itu terjadi kapan? Hari ini atau nanti? Masih nanti kan, namanya masa depan. Nah, sekarang kalau kita bicara masa depan kita galau, kenapa kita mikir itu galau? Saya yakin banget, pasti kamu sekarang juga sedang bingung kamu ngapain aja hari-hari. Betul nggak? Kalau hari-hari sekarang ini kita bingung, mesti kita lebih bingung masa depan. Nah, sekarang juga kepegang apa yang mau dikerjakan. Kita nggak tahu ngabisin waktu untuk apa, bangun pagi, siang, ke sore, ke malam. Kadang-kadang ya kita ada pekerjaan atau kegiatan yang normal-normal, yang standar-standar. Tapi banyak waktu terbuang. Tahu dari kegiatan yang kita lakukan, kita sebenarnya nggak merasa betul-betul punya kemampuan dengan dari apa yang kita lakukan. Hidup berjalan begitu aja. Pasti kalau hari ini kegiatan-kegiatan kita tidak memberikan kita keahlian, kemudian kita juga tidak menikmatinya, kemudian dari situ kita tidak yakin bisa dapatkan value atau dihargai oleh orang, mesti kita akan galau dengan masa depan. Karena kan kalau kita bisa masa depan, seperti yang di segmen sebelumnya, kita masih memikirkan tentang hidup yang lebih enak. Betul nggak? Kita pasti pengen kalau bisa semua itu lebih mudah. Nah, lebih mudah itu bisa hanya kita capai kalau hari ini kan kita berbuat sesuatu. Nah, namun kalau hari ini kita tidak bisa berbuat sesuatu, kita tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, pasti kita akan merasa galau untuk masa depan. Apa kuncinya? Kembali lagi, gitu ya. Nah, pertama ada hubungan segmen yang tadi, gitu. Pastikan, karena kita ini manusia itu berangkat dari kekuatan pikiran, gitu. Itu yang membedakan kita dari makhluk-makhluk lain. Berarti kekuatan pikiran kita akan membentuk diri kita, keahlian kita. Dari situ kita membangun jejaring, network. Kita juga bisa membangun hubungan-hubungan yang bisa membangun kita peluang-peluang. Nah, dari 3 kegiatan itu, jejaring, network, hubungan, peluang, maupun tadi keilmuan, keahlian, maka perlahan-lahan kita akan membangun keyakinan atas diri kita hari ini. Nah, kalau kita yakin dengan apa yang kita kerjakan hari ini, tidak mungkin kita galau tentang masa depan kita. Gitu ya. Kalau nggak puas, boleh loh komentar, kasih komen balik, bisa tulis balik di @zulfikaralimuddin atau tulis di komentar di sini ya. Gitu, nggak apa-apa. Kan nggak mesti harus terima dengan pandangan saya, atau kalau terima tapi belum puas, masih ada bagian-bagian yang pengen banget dibahas kembali, ayo kita diskusi ya. Saya dengan senang hati mendengarkan respon balik dari kawan-kawan semua, karena kan saya hadir untuk kalian juga ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih dari @fatboy. Aduh, nih kamu pasti fat banget. Nama fatboy-nya pakai triple T. Gak apa-apa, ya itu namanya fat yang percaya diri. Pasti orangnya keren. Pertanyaannya begini nih dari @fatboy. IPK saya rendah semester sebelumnya. Apakah saya termasuk orang yang susah dalam mencapai mimpi? Waduh, jangan segitu pesimisnya bro. Apakah kalau semester sebelumnya IPK kita rendah kita jadi hancur? Coba dipikir-pikir dulu. Sekarang gini cara mudah mikirnya. Apakah perilaku kamu, kegiatan kamu selama semester sebelumnya itu menunjukkan perilaku kamu yang terbaik enggak? Apakah sepanjang hidup emang begitu kamu gitu? Kalaupun emang begitu pun, itu bukan berarti itu adalah nasib kamu yang paling akhir. Itu kan kebiasaan masa lampau. Masih banyak yang bisa dirubah. Apalagi kalau ternyata semester sebelumnya itu kamu banyak hal-hal yang mungkin terjadi yang kamu juga nggak bisa hindari, atau mungkin kamu pada puncak kemalasan, puncak lagi baper-baperan sama orang sehingga kamu nggak konsentrasi. Jadi sebelum kamu membuat keputusan tentang masa depanmu,
dari hanya sekedar hasil semestermu di semester lalu, maka banyak yang perlu kamu pikirkan. Contohnya, seberapa sering kamu belajar, gitu. Kata anak, aku bilang, udah sir, pak, saya udah belajar semua, udah kerjain semua, gitu. Oke, bisa jadi nilai semester kamu yang kemarin sebelumnya buruk sekali, kamu udah belajar semua. Pertanyaannya, udah bener belum teknik belajarnya? Saya pernah ya handle seseorang, bantu seseorang yang merasa sudah berusaha banget bisa belajar, mau belajar, tapi tekniknya salah. Karena selama belajar itu dia nggak konsentrasi. Begini nih contohnya, dia ambil buku, dia baca gitu, berjam-jam. Terus saya tanya, kamu baca berjam-jam itu dapat apa? Belajar itu bukan tentang berapa lama kita membaca, gitu, tapi berapa yang kita bisa pahami. Nah, kata-kata paham itu ada dua caranya. Pertama kita baca nih, habis kita baca, kita tutup. Baca satu halaman, tutup. Kita harus rehearse lagi. Kita ngomong, ini tadi gue baca apa ya? Gitu. Biar lebih mantul, ambil kertas sama pen, tulis pointers apa tadi yang kita baca. Nah, awal-awal kadang-kadang kita banyak miss tuh. Habis baca, mikir lagi udah nggak nangkep. Apalagi mau ditulis sudah keburu lupa semua. Buka lagi, baca lagi. Habis itu baru praktekin, ulang. Lama-lama kebiasaan. Nanti terlatih karena kita melakukan ini, karena otak manusia itu dibangun karena kebiasaan. Gitu. Dan dia lebih kayak dipancing-pancing gitu. Nah, karena kebiasaan dipancing, habis baca, kita pengennya bisa inget dan menceritakan kembali apa yang kita baca, lama-lama otak kita terdorong untuk berusaha mengingat. Nah, sebelumnya kita kalau membaca itu merasa pengen tahu semua dari apa yang kita baca. Nah, itu kita jadi nggak dapet apa-apa. Nah, kita ganti gaya. Sekarang setiap kali membaca, kita tahu setiap halaman, kita mau stop dan kita mau mencoba menceritakan kembali apa yang kita baca. Setelah itu, bahkan tuliskan pointers. Mau lebih jago lagi, analisa. Kita mikirnya begini, dari apa yang gue baca tadi, apa yang bisa gue pakai ya untuk apapun dalam kehidupan ini? Apakah memperbaiki situasi, apakah membangun cita-cita, apakah misalkan masalah sosial, apakah memperbaiki sebuah undang-undang, apakah memperbaiki ekonomi, ataukah memperbaiki usaha, apa saja. Sehingga apa yang baru kita dapatkan tadi bukan hanya sekedar nempel di kepala, tapi sangat kokoh. Kenapa kokoh? Karena digantolin sama apa yang kita mau upayakan biar kita bisa selesaikan. Cobain. Atau yang kedua, gue tanya nih, selama kuliah biasanya itu kemarin waktu di kampus ngapain? Waktu dosen ngomong. Kan banyak nih di antara kalian tuh kalau pas dosen bicara banyak alasan, bilang dosennya nggak menarik, materinya bosen, boring, dosennya nggak asik ngajarnya. Terus pada sibuk dengan sosial media masing-masing atau ngobrol. Nah, padahal kita bisa gunakan kesempatan itu untuk melatih daya konsentrasi, termasuk melatih emosi. Maksudnya gimana? Kan kita itu nggak suka sama yang kita dengar, yang kita lihat nih si para dosen gitu. Nah, kita memaksa diri kita untuk coba, gimana ya? Kita fokus gitu, bertahan, coba dengarkan. Nah, waktu kita melakukan itu 3 keuntungannya. Pertama, melatih emosi. Kedua, daya konsentrasi. Yang ketiga, melatih pikiran kita supaya bisa terus mendengar dan mengingat. Nah, sekarang lo bayangin kemarin tuh sekian waktu di kampus terbuang percuma. Banyak tuh yang begitu. Nah, coba ganti gaya semester ini. Cobain dulu. Nah, kalau udah dicobain 3 minggu ke depan, belum kerasa, boleh komentar lagi di tempat saya ya, atau boleh di @Zulfikar_Alimuddin. Nah, oke. Kita lihat pertanyaan berikutnya. Tambah seru nih ya. Apalagi nih ya, hari gini kok pada banyak masalah. Wajar ya, kalau nggak banyak masalah nggak hari gini namanya. Ada yang nanya begini. Dari @Alfaidah. Kalau melakukan kesalahan jadi galau. Ya pastilah. Setiap orang kalau melakukan kesalahan pasti galau. Tapi akan lebih galau lagi kalau sudah salah nggak dipikirin. Ya, jadi sebaiknya bukan saat melakukan kesalahan ya, manusia pasti buat salah. Tapi bukan soal salahnya yang bikin galau. Tapi dipikirin kenapa kesalahan itu terjadi. Gitu. Kan kita tuh bisa buat salah karena lupa,
karena nggak tahu, karena apa lagi? Karena ketinggalan sesuatu, karena salah mengerjakan. Nah, itu kan faktor-faktor langsungnya tuh kenapa kita buat salah. Yang harus didalemin itu penyebabnya lagi. Kenapa gue nggak tahu? Gitu. Kalau nggak tahu itu kenapa? Oh, berarti kurang persiapan. Oh, kurang punya informasi. Nah, yang begini-gini nih, yang kalau nggak diberesin, maka kesalahan yang kita buat kemarin akan terjadi lagi. Apalagi nih kalau bicara soal lupa, gitu. Lupa. Kalau kita lupa dan buat salah, maka kita pun akan dilupakan sama nasib kita sendiri. Hati-hati. Kalau kita ingat dengan apa yang kita lakukan, tahu persis salahnya kita, maka kita lebih punya kontrol atas nasib kita. Gitu ya. Nanti kita lihat lagi. Kontak saya sebulan lagi dong kalau sudah ada perubahan. Kalau belum, berarti ada sesuatu dengan kamu ya. Oke. Nah, ini seru nih dari @zoo_pox. Aduh, ini kalau fotonya cantik nih ya. Pertanyaan gini, dia ini takut unlovable. Takut nggak bisa dicintai. Hari gini nggak ada yang mencintai, rugi banget ya. Kenapa? Coba, kalau kita itu nggak merasa bisa dicintai, pikirin deh, mesti kita juga tidak bisa mencintai. Nah, karena kita itu berpikir tentang diri kita berawal dari kita mikirin pihak lain. Nggak percaya, gini. Kan kita tuh cenderung mikir gini, kenapa aku nih nggak unlovable nih, nggak bisa dicintai nih gitu. Mesti kita kan menilai diri kita dong, menganalisa diri kita. Nah, waktu yang menganalisa diri kita mesti mimicking, benchmarking dengan orang lain di sekitar kita. Kita mesti ngelihat, ini orang ini patut gue cintai nggak ya? Orang ini keren nggak ya? Bagus nggak ya? Bermutu nggak ya? Punya masa depan nggak ya? Asik nggak ya? Gitu. Kepribadiannya bagus nggak ya? Diajak ngobrol oke nggak ya? Gitu. Bisa dipercaya nggak ya? Bisa dibuat gantungan hidup nggak? Maksudnya bisa oke nggak nih untuk masa depan? Nah, yang begini-gini nih kan muncul dalam pikiran kita. Nah, pada waktu kita mikirin itu semua, kita langsung mengecek diri kita. Sebetulnya nih ya, @zoo_pox, kamu tuh bagus loh mikir gitu. Artinya kamu lebih sadar diri. Berarti kamu tuh lebih sering menilai diri kamu setiap waktu. Tanpa kamu sadari, kamu sudah lebih teliti bagaimana membangun nilai dan karakter diri kamu gitu. Nah, dari poin-poin yang saya sampaikan tadi, ada nggak yang cocok? Maksudnya gini, apakah ada bagian kamu yang merasa mungkin kurang asik, kurang bisa diajak teman, kurang bisa diandalkan, kurang menarik, kurang friendly? Nah, poin-poin itu dipecah-pecah, dilihat. Kalau semua itu kamu udah jawab satu-satu, nanti rasa takut nggak bisa dicintai itu pelan-pelan akan tersingkir. Kenapa? Karena kau membangun diri perlahan-lahan. Yang kurang-kurang tadi dirapihin. Kayak buku berantakan dirapihin pelan-pelan, rumah berantakan dirapihin pelan-pelan, muka berantakan dirapihin pelan-pelan, perilaku yang berantakan dirapihin pelan-pelan. Kalau kuliah berantakan dirapihin pelan-pelan, semua itu dirapihin pelan-pelan. Karena semua dirapihin pelan-pelan, akhirnya rapih dan cakep. Dan kemudian lovable. Nah, tadi kan saya sudah bahas ya beberapa bagian dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman di part 1 ini. Nanti biar lebih seru, biar lebih puas, saksikan ya di part selanjutnya, di part 2. Oke? Sampai bertemu di part selanjutnya. Demikian videonya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Dan kalau kamu suka, pikir bermanfaat buat teman-temanmu yang lain, di-share ya. Dan kalau mau tahu update dari saya lebih banyak, follow IG saya, zulfikar.alimudin. Salam transformasi.